Halo semua, perkenalkan nama saya Paskar Sampur, NIM 23119-025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang information retrieval. Untuk materi yang akan dijelaskan, yang pertama tipe data multimedia, yang kedua format data multimedia, yang ketiga perancangan multimedia database, dan yang keempat syarat perancangan database multimedia. Yang pertama, tipe data. Tipe data adalah himpunan yang dapat ditemui pada semua data. Tipe data dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, tipe data primitif, dan yang kedua, tipe data non-primitif. Tipe data primitif biasa disebut juga tipe data sederhana. Ada contoh beberapa tipe data primitif. Yang pertama, integer. Integer dapat definisikan sebagai bilangan bulat, tidak mendukung pengguna huruf, harus bilangan bulat atau bukan pecahan desimal. Contohnya bilangan negatif 1, 0, dan 1. Yang kedua, float. Float disebut juga bilangan real, bisa dituliskan karakter desimal berkoma, termasuk tipe data double. Contohnya 1,45 atau 0,25. Yang ketiga, chart. Chart terdiri dari suatu angka, huruf, tanda baca, atau bahkan karakter khusus. Dibutuhkan 1 byte atau 8 bit ruang di dalam memori agar dapat menyimpan sebuah karakter. Contohnya seperti persen atau add. Yang berikut, string. String merupakan data yang terdiri dari kumpulan karakter dengan panjang tertentu. Sering dianggap sebagai tipe dasar karakter. Contohnya misalnya halo atau nomor telepon. Tipe data yang kedua, tipe data non-primitif. Tipe data non-primitif disebut juga reference type karena merujuk ke suatu alamat memori tertentu ke lokasi tempat penyimpanan data. Pada Java, tipe data non-primitif adalah array dan class. Contoh beberapa tipe data non-primitif. Yang pertama, string. String digunakan untuk menyimpan teks, bisa berisi beberapa karakter yang diapiti dengan tanda kutip ganda. Yang kedua, array. Array dapat menampung banyak nilai sekaligus pada variabel, misalnya pada pemasukan data ke dalam database. Yang ketiga, classes. Classes merupakan cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Integer, karakter, boolean, short, long, float, double, byte, void. Kelas ini disediakan sebagai pembungkus atau wrapper tipe data primitifnya dan memiliki beberapa metode yang bisa digunakan untuk memanipulasi data. Ini merupakan struktur alur pembagian tipe data. Oke, yang berikut format data. Format data terdiri dari 2 bagian, yaitu audio dan video. Ada beberapa contoh format data audio. Yang pertama MP3, yang kedua MPG atau Moving Picture Express Group, yang ketiga AMR, yang keempat MAV, yang kelima AAC, yang keenam MID, yang ketujuh WMA. Yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari pada format ini adalah MP3. Yang berikutnya ada format yang kedua, video
Beberapa contoh format video dari 3GP atau 3 Generation Partnership Project. Yang kedua MP4 atau Moving Picture Express Group 4. Yang ketiga AVI Audio Video Interleave. Yang keempat WMW Windows Media Video. Perancangan multimedia database. Hal-hal yang mempengaruhi perancangan multimedia database, yang pertama ukuran dari MMDB yang sangat besar, yang kedua temporal natur, yang ketiga kekayaan, yang keempat representasi, yang kelima interpretasi subjektif. Syarat perancangan database, yang pertama beberapa persyarat yang harus dipenuhi untuk merancang MMDB. Yang kedua pengaturan beberapa tipe dari input, output, dan media penyimpanan. Yang ketiga penanganan beberapa format kompresi data dan penyimpanan. Yang keempat dukungan untuk platform komputasi dan sistem operasi yang berbeda. Yang kelima mengintegrasi model data yang berbeda. Yang keenam menawarkan beberapa sistem query yang user friendly yang cocok untuk jenis data yang berbeda-beda. Yang keenam menangani beberapa jenis indeks ING. Yang ketujuh mengembangkan pengumpulan kesamaan data yang berkorespondensi dengan kesamaan perspektual. Yang kedelapan menyediakan view yang transparan untuk data MMDB yang secara geografis seperti sifat dari data terdistribusi. Yang kesembilan kompatibel dengan batasan real time untuk transmisi media data, video, dan audio bersifat integral secara temporal. Yang ke-10 sinkronisasi tipe media yang berbeda ketika dipresentasikan pada user. Query multimedia. Sebagai contoh beberapa bagian yang menarik dari suatu video dapat di-query dengan menggunakan beberapa contoh firmware sebagai sampel. Klip dari audio track yang bersesuaian. Deskripsi tekstual menggunakan keyboard. Arsitektur base data multimedia 1. Berbasis data principle of autonomy. Setiap data media dikelola dengan cara khusus sesuai dengan tipe media. Dapat melakukan join antara struktur data berbeda. Pemrosesan query yang relatif cepat dikarenakan struktur data yang khusus, satu-satunya pilihan untuk bank data ideal. Dari struktur arsitektur base data multimedia 1, user memberikan suatu query atau pencarian kepada mesin query dan pemrosesan query yang dijalankan relatif cepat karena indeks yang diberikan secara khusus, misalnya image, video, atau dokumen dengan masing-masing indeks atau masing-masing query-nya masing-masing dengan mesinnya masing-masing atau data lainnya. Kemudian data tersebut diberikan ke mesin presentasi untuk diberikan kepada pengguna yang ingin mencari data tersebut. Yang kedua, arsitektur base data multimedia 2. Base data multimedia 2 berbasis pada principle of uniformity yang struktur datanya tunggal untuk mengindikasikan semua tipe media abstrak di luar dari bagian yang umum dari tipe media berbeda metadata. Strukturnya satu implementasi mudah, anotasi untuk tipe media berbeda. Dari arsitektur struktur base data multimedia 2, pengguna memberikan sebuah query kepada multimedia atau teknologi, terus
kemudian memberikan kepada mesin pencari dengan secara bersamaan tanpa membagi ini tipe untuk image, video, dan dokumen. Kemudian kembali ke multimedia setelah pencarian, kemudian akan diteruskan untuk dipresentasikan untuk memberikan jawaban kepada pengguna atau user. Yang berikutnya arsitektur basis data multimedia 3, berbasis pada principle of hybrid organization. Hybrid dari dua. Yang pertama, tipe data tertentu menggunakan indeks mereka sendiri, sedangkan yang lain menggunakan indeks yang diserahkan. Mendapatkan keuntungan dari dua. Yang pertama, join melalui sumber data yang belum menggunakan indeks mereka sendiri. Ini merupakan mirip dengan arsitektur pertama tadi, memberikan user query multimedia. Ini menerima data dari luar atau dari media sendiri, kemudian akan akan kembali ke multimedia untuk dipresentasikan untuk memberikan jawaban kepada user. Itu saja yang bisa dipresentasikan. Sekian dan terima kasih.